Bisa. Sudah bisa, Pak. Tuh. Oke. Oke, silakan. Ada lagi yang mau ditanya? Oke, kalau nggak ada, kita coba masuk ke topik kita ya, topik kuliah kita tentang PPNBM ya. Di RPS kalian sudah bisa lihat ya, apa-apa yang menjadi topik bahasan kita. Oke, ini whiteboard saya bisa lihat? Bisa, Pak. Oke. PPN. Ini judulnya PPNBM gitu ya, tapi sebenarnya bukan PPN dan PPNBM dan PTLL gini ya judul mata kuliah kita ya. Pajak penjualan barang mewah dan PTLL, PTLL, pajak tidak langsung lainnya gitu ya. Ini jelek banget tulisan saya. Ini gimana sih makanya? PPNBM dan PTLL ya. Sebenarnya PTLL-nya ini apa ya? Pajak tidak langsung lainnya yang dimaksud di sini ya kurang tepat sih sebenarnya penamaan ini, tapi nggak apa-apa lah. Pokoknya intinya materinya isi topik yang akan kita bahas itu mulai dari PPNBM ya. PPNBM ini nanti oke, setelah PPNBM nanti ada fasilitas terkait PPN dan PPNBM ini ya fasilitasnya. Lalu nanti ada bea materai. Kalau nggak salah 3 ini aja ya topik bahasanya di semester ini. Nah, PPNBM ini nanti kita bahas di sini mulai dari barang mewah. Ya, ini sebenarnya hari ini nih harusnya ya barang mewah. Apa yang dimaksud barang mewah dan seterusnya ya. Lalu nanti kita akan minggu depan terkait dengan PPNBM, ketentuan PPNBM di Indonesia ya. Ya, ketentuan peraturan PPNBM di Indonesia ya. Ada macam-macam ya, ada kendaraan bermotor, ada selain kendaraan bermotor itu ada apa aja? Ada properti rumah misalkan ya, rumah mewah, lalu apa lagi? Selain kendaraan bermotor ada misalkan apa sih? Ada kapal gitu ya, kapal pesiar ya dan seterusnya ya, ada beberapa macam-macam ya. Oke. Lalu fasilitas PPNBM nanti ini kita lihat di pasal 16B. Pasal 16B ini ada fasilitas PPN tidak dipungut, ada fasilitas PPN dibebaskan gitu ya. Nah, apa itu? Nanti saya tidak akan jelaskan lagi ya. Jadi apa ini secara detail, fasilitas PPN tidak dipungut, apa itu fasilitas PPN dibebaskan, ketentuannya, syaratnya seperti apa itu saya tidak akan jelaskan lagi ya. Kalian harus baca sendiri. Dan itu ada, pasal itu kalian bisa baca ya. Lalu macam-macamnya fasilitas ini kan ada banyak ya, yang terkait dengan FT, terkait dengan TPB, terkait dengan apa lagi, kawasan berikat, dan lain-lain ya, banyak ya. Nah, apa itu FT, apa itu TPB, apa itu kawasan berikat, dan lain-lain ya. Ini nanti juga saya tidak akan jelaskan satu persatu ya. Kalian harus baca sendiri. Nah, ini di dalam ini nanti itu akan ada macam-macamnya itu jenis fasilitas itu ya dua ini juga sebenarnya ya, yaitu yang tidak dipungut atau dibebaskan. Itu di dalam FT maupun di dalam TPB maupun di dalam kawasan berikat dan seterusnya itu nanti jenis fasilitasnya ini ya. Sebenarnya selain ini juga ada nanti fasilitas PPN ditanggung pemerintah ya. Tapi nggak tahu di kurikulum kita kayaknya nggak masuk ya. Cuman ini sekarang lagi apa ya?
current issue ya, karena beberapa jenis insentif pemerintah itu menggunakan jenis fasilitas PPN ditanggung pemerintah ini ya. Seperti misalkan rumah tinggal dan kendaraan bermotor ya. Kendaraan bermotor tuh PPNBM-nya yang dibebaskan apa ditanggung pemerintah ya, kalau yang PPNBM kendaraan bermotor yang baru-baru sekarang ini. Oke. Lalu fasilitas PPN. Oke. Jadi termasuk juga fasilitas PPNBM ya nanti ya, di sini kita lihat. Oke, lalu bea meterai. Nah, bea meterai ini ya ketentuan, kalian tahu ada undang-undang bea meterai yang baru ya. Undang-undang bea meterai tahun 2020 ya. Jadi 10.000 ya sekarang ya. Ini sih nggak sulit lah. Ini aja topik kita selama 1 semester ini ya. Tapi ini banyak dan saya tidak akan jelaskan secara detail satu-satu. Kalian harus belajar sendiri. Apa yang kurang jelas kalian pahami, boleh diskusikan dengan saya. Gitu ya. Pertama kalian sampaikan itu di forum question and answer di LMS ya, supaya teman-teman kalian juga bisa baca dan nanti mereka juga akan berusaha mencari jawabannya. Karena dengan berusaha mencari jawaban atas pertanyaan teman, itu juga dia ikut belajar. Gitu ya. Jadi jangan tunggu dicekokin, disuapin oleh dosen. Karena kalau saya lakukan itu manfaatnya sedikit sekali ya. Habis itu juga kalian lupa lagi tuh apa yang saya jelasin gitu ya. Tapi kalau kalian berusaha mencari jawaban atas pertanyaan teman, nah itu biasanya lebih melekat itu, lebih paham kalian. Nah, lalu kalian sampaikan jawaban itu di LMS juga ya. Dengan begitu nanti kalian terbentuklah namanya collaboration learning gitu ya. Pelajaran kolaborasi, bukan lagi competitive learning ya. Jadi saya dorong kalian untuk kerjasama, bukan untuk berkompetisi. Ya, saya dorong kalian belajar itu berkolaborasi, bukan belajar berkompetisi. Ya. Kalau kompetisi anak stan mah udah jago-jago lah ya. Ikut kompetisi apa atau lomba apa itu bisalah menang juara apa gitu. Tapi yang hebat ya cuman dia doang, ya kan? Kalau kompetisi yang juara itu cuma satu, tapi kalau kolaborasi yang juara itu semua bisa jadi juara. Gitu ya. Nah, saya mau kelas ini kita belajarnya kolaborasi supaya yang juara semuanya bisa jadi juara. Bukan hanya satu orang nanti yang jadi juara ya. Oke. Dan memang itu yang mau kita tumbuhkan ya. Zaman teknologi sekarang juga perkembangan teknologi sekarang juga itu konsepnya adalah konsep kolaborasi semua, ya kan ya? Crowd, ya kalian tahu ya, crowd, open source, ya, cloud computing, ini semua adalah konsep-konsep kolaborasi, ya. Artinya semakin banyak orang berkolaborasi, berkontribusi, itu keunggulannya itu lebih tinggi dibandingkan yang tertutup, ya, yang tertutup dan eksklusif dan kompetitif gitu ya. Seperti misalkan yang sekarang masih unggul Apple lah ya. Apple ini kan dia tertutup ya, dia kompetitif masih oke lah. Tapi itu pun sudah disaingi sama Android ya. Android ini kompetitornya dari open source gitu kan ya. Nah, dengan konsep kolaborasi ini bisa menghadang ini Apple ini yang sangat dikdaya sebelumnya kan ya. Nah, begitu juga dengan konsep-konsep bisnis yang lain. Artinya apa? Kedepannya konsep kolaborasi ini akan semakin unggul. Dan untuk itu kalian harus mempersiapkan diri juga termasuk dalam mindset ya, terutama dalam mindset ya. Mindset kalian itu harus terbiasa terbangun untuk melakukan kolaborasi ya. Bekerja sama, membantu teman. Nah, itu membantu teman yang kesulitan. Kalau kalian bisa mengidentifikasi kebutuhan teman kalian di sekitar kalian dan menemukan solusinya, nah itu yang nanti unggul di pasar kompetisi pasar gitu ya, di dunia nyata. Ya, bukan hanya yang seorang yang pintar banget gitu ya, sangat pintar lalu tapi hanya untuk dirinya sendiri, yaitu hanya cuma jadi karyawan nanti ya. Kalau ada kalian yang sangat pintar tapi nggak bisa bekerja sama, ini jadi karyawan nanti nih. Ya, jadi buruh lah. Ya.
Tapi kalau kalian bisa berkolaborasi, nah ini kalian bisa bikin startup, bikin apa dan segala macam lah ya. Tapi semangatnya itu dulu yang kalian bangun dari sekarang. Ya. Jadi kita makanya pakai itu forum question and answer di LMS. Ya, itu salah satu bentuk untuk mendorong kalian melakukan kolaborasi. Saya tidak dorong kalian untuk berkompetisi. Lomba pintar-pintaran gitu. Nggak penting ya lomba pintar-pintaran ya. Saya tahu kalian semua orangnya pintar. Mahasiswa STAN semua anak pintar. Cuman nggak ada artinya kok jadi orang pintar. Ya, nggak ada artinya. Gampang banget. Kalian sepintar apa sih? Informasi apapun bisa didapat di Google sekarang. Nggak perlu orang pintar. Ya. Yang penting itu adalah orang yang bisa berkolaborasi, yang bisa bekerja sama, yang bisa mengidentifikasi kebutuhan orang lain di sekitarnya dan kemudian mencari solusinya. Itu yang dibutuhkan, ya. Jadi nggak usah pintar-pintar, nanti jadi karyawan, gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Cukup jelas? Kalau nggak ada yang nanya, saya cepat-cepat ini ya. Modelnya begitu ya. Oke, sekarang kita coba lihat konsep barang mewah. Ya, barang mewah atau luxurious good. Ini tulisan saya jelek banget ya. Gimana sih caranya? Ada tombolnya lagi nih. Luxurious goods. Apa sih yang dimaksud dengan barang mewah itu? Ya. Kalian sudah baca belum? Di materinya, materi pertemuan. Ya di situ ya. Saya nggak akan jelaskan lagi ya, menjelaskan secara detail. Ya, jadi kita bisa lihat yang dimaksud dengan barang mewah itu dari berbagai perspektif, ya. Dari perspektif antropologi, ini ada di slide itu ya, slide materi, sosiologi, psikologi, dan lain-lain macam-macam. Lalu ekonomi, perspektif ekonomi ya. Ini semua nggak ada yang salah ya, nggak ada yang salah ini ya, benar aja semua ya dari konsep perspektif antropologi, sosiologi, psikologi, apa itu kalian baca sendiri ya. Nah, cuman saya mau tekankan perspektif ekonomi. Definisi luxurious good dari perspektif ekonomi. Kenapa? Karena menurut saya perspektif ekonomi lebih apa ya? Lebih objektif. Relatif lah ya setidaknya ya dibandingkan antropologi, sosiologi, psikologi ini. Ini kan agak subjektif ya. Kalau kalian baca sendiri deh. Nanti kalian tahu menurut kalau antropologi, sosiologi, psikologi memandang barang mewah, akhirnya bisa-bisa nggak ketemu definisi barang mewah itu apa, gitu ya, susah karena sangat subjektif ya. Tetapi kalau secara ekonomi kita bisa definisikan dengan mudah apa itu barang mewah, ya. Halaman berikutnya bisa nggak sih di sini? Tahu nggak pakai whiteboard ini? Jadi saya mau kembali ke ini nanti, tapi saya mau buka halaman baru dulu gitu. Nggak. Ada yang tahu? Itu di whiteboard Mas Pak. Ini whiteboard ini. Select. Pojok kanan bawah itu. Kenapa? Yang di pojok kanan. Pojokan mana ini? Ini. Nah, nggak apa-apa lah. Kita clear aja nih dah. Clear. My drawing. Clear. Viewers drawing. All drawing lah dah. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat konsep barang mewah dari ekonomi, perspektif ekonomi ya.
Apa sih yang dimaksud barang mewah atau luxurious good di ekonomi? Nah, ini kalian kembali ke pelajaran mikro, ya. Masih ingat apa price elasticity? Ya. Apa itu price elasticity? Misalkan ini sumbu Y-nya ini apa? Harga ya. Sumbu X-nya ini Kuantitas. ya. Kalau kurva permintaan bentuknya seperti apa? Ini kurang lebih ya. Ini apa ini? Kurva permintaan individu ya. Kurva permintaan individu. Artinya apa ini? Kalau harganya naik, ya, kalau harganya naik, dari sini kan naik ya, maka demand-nya akan turun, gitu ya. Iya, Pak. Masih ingat ya? Ini kalau kita bikin ini misalkan nih, ini ya. Nah, ini Q0, ini Q1, ini P0, ini P1, gitu ya. Kalau harganya turun berarti ya dari P0 ke P1, maka quantity akan naik dari Q0 ke Q1. Begitu ya. Ini ya, dari Q0 ke Q1. Ya. Itu namanya oke, ya gitu ya. Lalu nanti ini kan kurva ini berlaku pada suatu tingkat income tertentu. Income tertentu gitu ya. Nanti kalau misalkan income-nya naik, ya naik, maka yang terjadi apa? Kurva ini akan bergeser kan? Bergeser ke sini misalkan gitu. Sehingga apa? Sehingga pada harga yang sama, ya, dia demand-nya akan bertambah. Gara-gara income-nya naik. Gitu ya. Pada saat harganya tetap sama, P0 pada tingkat harga yang sama ya. Tapi demand akan naik gara-gara apa? Income-nya naik. Jadi kalau di dalam kurva yang sama itu berarti tingkat income-nya tetap. Tapi kalau tingkat income-nya berubah, itu nanti dia bergeser, shifting ininya grafiknya gitu ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan yang diukur dengan income apa? Demand elasticity. Bukannya terbalik ya. Income elasticity Demand, Pak. of demand ya. Ya, income elasticity of demand artinya apa? Elastisitas income terhadap demand. Ya, seberapa elastis pengaruh perubahan income terhadap perubahan demand. Nah, ini bisa diukur di ekonomi kan. Rumusnya adalah apa? Delta berarti perubahan income ya. Income dibagi dengan delta demand quantity di dalam persentase ya, dalam persentase ya. Nah, ini kan bisa diukur gitu ya, gitu. Nah, dari definisi terminologi income elasticity of demand inilah kita mengkategorikan jenis-jenis barang atau goods ya. Jenis-jenis barang itu secara umum kita bisa golongkan ada 4 jenis barang ya. Normal goods, lalu luxurious good yang mau kita bahas, lalu inferior good, lalu apa lagi? Satu lagi.
Ada juga macam-macam sih sebenarnya ini, tapi secara umum orang menggolongkan seperti ini. Ada lagi necessity goods. Ya. Nah, ini semua bisa kita golongkan tergantung dari rumus ini. Jadi gampang kan? Jadi objektif gitu ya maksud saya. Saya mau menunjukkan ini bedanya perspektif ekonomi dengan perspektif antropologi, sosiologi, psikologi itu ya. Kalau antropologi, sosiologi, psikologi itu ya nggak bisa kita secara objektif mengukur kelompok-kelompok barang itu dia masuk luxurious goods atau bukan gitu ya. Tapi kalau dari ekonomi begini kita bisa ukur dengan tegas dari rumus ini. Nah, ini tinggal kita golongkan saja dari formula ini ya. Coba sebentar, sekarang bagaimana caranya? Clear. Saya mau clear hanya tertentu saja, gimana caranya? Hilang semua. Undo. Saya mau hapus yang ini aja nih, gimana caranya? Select. Clear. Nggak bisa ya. Select. Delete. Oh, bisa. Oke. Nah, misalkan yang normal goods ini definisinya adalah definisi dari normal goods itu adalah apabila income elasticity of demand-nya itu positif alias lebih besar dari 0. Kan gampang ya. Lalu luxurious goods, yang dimaksud dengan luxurious goods itu adalah kalau sama seperti normal goods, dia positif, tetapi juga bukan hanya sekedar positif, tetapi dia eksesif. Eksesif maksudnya apa? Persentase perubahan di dalam income, persentase perubahan di dalam demand itu melebihi dari persentase. Berarti terbalik ini rumusnya ya. Ya enggak? Income elasticity of demand rumusnya terbalik nggak nih? Yang benar itu delta Q ya dibagi delta I ya. Benar ya? Benar, Pak. Nah, kalian pelajari ya nanti ya. Lihat ya, ini kalau terbalik rumusnya nanti ininya beda, jadinya demand elasticity of income jadinya terbalik ya. Nah, yang kita maksud yang benar yang ini ya, rumusnya ya. Income elasticity of demand, yaitu seberapa elastis perubahan quantity of demand kalau income-nya berubah. Nah, ini biasanya diukur dengan persentase seperti tadi ya, atau poin juga boleh. Oke, nah, jadi luxurious goods, yang dimaksud luxurious goods adalah normal goods juga, yaitu dia positif ininya, tetapi dia eksesif elastisitasnya. Eksesif itu maksudnya apa? Persen perubahan quantity of demand-nya melebihi persen perubahan income-nya. Gitu ya. Artinya kalau perubahan income-nya berubah 1 poin, 1 basis poin, maka perubahan demand-nya itu akan lebih besar dari 1 basis poin. Itu maksudnya eksesif ya. Nah, dengan demikian, maka kita bisa tahu definisi luxurious goods itu adalah apabila kalau income elasticity of demand-nya lebih besar dari berapa? 1. Ya, betul ya. Jadi lebih besar dari 1, yaitu persen perubahan quantity of demand-nya lebih besar dari persen perubahan income-nya. Oke. Nah, dari sini kalian bisa lihat bahwa luxurious goods is also normal goods. Gitu kan ya? Luxurious goods is also normal goods. Gitu ya. Kenapa? Karena lebih besar dari 1 kan pasti lebih besar dari 0. Gitu ya. Nah, kemudian inferior goods ini adalah barang-barang secara definisi sekali lagi ini adalah yang income elasticity of demand-nya lebih kecil dari 0 alias negatif. Artinya apa? Kalau income-nya bertambah, maka demand-nya malah berkurang. Ya.
Kalau normal good itu kan income bertambah, demand kita bertambah kan gitu ya. Misalkan apa? Misalkan ya barang-barang normal itu apa? Pakaian lah. Pakaian kalian, kalau income kalian bertambah, biasanya kalian ingin punya pakaian yang lebih banyak lagi kan? Gitu ya, itu namanya normal goods. Tetapi kalau dia inferior goods, ketika income seseorang bertambah, malah demand-nya itu berkurang. Nah, bisa kasih contoh ini apa ini? Misalnya adalah barang-barang dengan kualitas rendah ini. Barang-barang dengan kualitas rendah. Apa misalkan barang dengan kualitas rendah? Sagu, Pak. Apa? Nasi Nasi jagung. Mie instan. Mungkin mie instan ya. Mie instan ya. Tahu kan mie instan ya. Anak kos biasanya income-nya masih kecil, dia butuh demand-nya tuh tinggi terhadap mie instan. Tapi ketika income-nya sudah bertambah, dia akan meninggalkan mie instan, nggak mau lagi makan mie instan. Udah uang banyak, masa masih mie instan. Dia belinya ya lebih enak lah, lebih mahal gitu ya. Artinya dia sebenarnya ini karena ada barang substitusi itu sebenarnya ya. Ini kejadian inferior goods ini karena ada barang substitusi. Yaitu substitusinya ini biasanya dengan kualitas lebih bagus, dengan harga lebih bagus biasanya gitu. Nah, lalu yang keempat ini necessity goods. Nah, necessity goods ini adalah barang-barang kebutuhan pokok. Barang kebutuhan pokok ini dari formula ini biasanya kita kategorikan dia antara 0 sampai dengan 1. Ya. Mau income-nya berapapun, dia tetap aja butuh barang ini, barang-barang kebutuhan pokok gitu ya. Misalkan apa barang kebutuhan pokok? Ya pakaian juga bisa sebenarnya ya, pakaian ya. Barang kebutuhan pokok ya. Masuklah di sini. Jadi sepanjang elasticity income elasticity of demand-nya itu dari 0 sampai 1, antara 0 sampai 1 itu kita sebut sebagai necessity goods, barang-barang kebutuhan pokok. Oke, dia tidak akan negatif tapi juga tidak akan eksesif gitu ya. Jadi dari sini bisa kita lihat necessity goods also is normal goods ya. Jadi necessity goods itu adalah normal goods juga. Luxurious goods juga adalah normal goods gitu ya. Nah, ini oke, saya hapus lagi ya. Ini bisa kita gambarkan lagi dalam grafik seperti ini. Ini ya, ini adalah grafik dari ini bisa disimbolkan dengan AI ya, income elasticity of demand. Ya, betul ya, income elasticity of demand ya. Ya, jadi kalau income-nya naik, maka demand-nya naik. Nah, biasanya itu begini kan. Nah, ini namanya normal goods. Ya, kalau dia normal goods itu kan positif ya. Berarti kalau positif itu gambarnya dia harus melandai gitu ya. Sebaliknya kalau dia ini adalah normal goods ya. Kalau dia menurun, ini adalah inferior goods ya. Nah, berarti luxurious goods adalah yang positif juga tapi dia lebih besar dari 1. Nah, kurang lebih begini. Artinya delta Y-nya, ini kalau kita belajar apa dulu aljabar ya. Delta Y-nya lebih besar dari 1 ya. Delta Y per delta X lebih besar dari 1 ya. Ini adalah luxurious goods. Oke. Nah, dengan memahami ini ya, dengan memahami konsep ini, sekarang kalian bisa nggak menganalisis kenapa perlu ada luxurious goods tax? Kenapa perlu ada pajak barang mewah? Kita sampai jam berapa? 9:10, Pak. Ya, oke. Jadi mungkin sampai begini aja saya jelaskan ya. Konsep-konsep utamanya seperti ini saya jelaskan untuk pemancing kalian. Sampai sini ada yang mau ditanya? Izin bertanya, Pak.
apa ada Ya, silakan. apa ada kemungkinan nanti luxury goods itu bisa jadi normal goods atau enggak normal goods sih, bisa menjadi inferior goods gitu Pak? Nah, kalau bicara apakah bisa berubah suatu luxurious goods menjadi inferior goods, bisa aja. Bisa aja dalam kehidupan nyata ya, in real life gitu. Misalkan apa? Ya contohnya apa ya? Apa contohnya? Yang paling mudah sih alat elektronik lah. Alat elektronik misalkan radio. Nah, radio lah ya. Radio transistor. Kalian tahu radio transistor yang bentuknya kotak begini ya. Zaman tombolnya gede-gede gitu ya. Ini dulu zaman saya kecil, ini adalah barang mewah. Ya. Barang mewah, jarang orang punya, jangankan ini, televisi aja deh, televisi hitam putih dulu tuh barang mewah ya. Satu kampung yang punya satu orang doang, Pak RT doang misalkan gitu ya. Itu juga nyalanya cuma hari Minggu pagi misalkan. Jadi satu kampung tuh rame-rame nonton di rumah Pak RT pada hari Minggu pagi gitu ya. Nah, tapi kemudian seiring waktu ini yang tadinya barang mewah menjadi apa tadi? Menjadi inferior goods. Orang nggak mau lagi beli ini. Kenapa? Ya itu tadi sebenarnya. Masalahnya sebenarnya karena ada barang substitusi. Kalau nggak ada barang substitusi, ya ini akan tetap jadi barang mewah. Itu sebenarnya ya. Apa itu barang substitusi? Yaitu barang yang lebih bagus, fungsinya lebih bagus, fungsinya sama, tapi dia lebih bagus, beberapa fiturnya lebih bagus, misalkan menjadi lebih berwarna, lebih kecil, gitu kan, dan seterusnya. Dan harganya lebih murah, itu selalu ya. Selalu dia elastis terhadap harga ya. Nah ini mensubstitusi barang yang tadinya mewah, jadinya orang nggak mau lagi barang mewah ini, dia beli barang baru yang lebih bagus, gitu. Artinya apa? Jadinya orang ini jadi inferior goods, ya. Ketika income-nya bertambah, in the long run gitu ya. In the short run sih nggak begitu ngaruh. Nah, tapi kalau dari perspektif ekonomi, kita tetap aja sebenarnya hitung dari rumus income elasticity of demand tadi. Ya. Misalkan suatu luxurious goods, ketika dia masih lebih besar dari satu. Tapi kalau suatu saat dia menjadi lebih kecil dari nol, ya ini berarti dia sudah kita nggak sebut lagi sebagai luxurious goods. Kita sebut dia sebagai inferior goods. Gitu ya, Jeremia ya. Siap Pak, makasih Pak. Oke, silakan ada lagi. Pak, izin Pak. Ya, Arya silakan. Saya ingin bertanya kemarin di PPT ada pertanyaan tentang garam yang diimpor itu barang mewah atau enggak. Itu saya penasaran. Oke, suaramu kurang jelas putus-putus, tapi kalau nggak salah kamu bertanya tentang garam ya? Impor garam ya? Ya, Pak. Apakah impor garam mengakibatkan dia menjadi barang mewah atau tidak? Apakah impor suatu barang ada pengaruhnya terhadap definisi dia digolongkan sebagai barang mewah atau tidak? Sebenarnya tidak ada relevansinya. Ya. Nggak ada relevansinya apakah suatu barang itu diimpor atau tidak diimpor dengan dengan kategori bahwa barang itu sebagai barang mewah atau bukan barang mewah. Mau diimpor, mau nggak diimpor juga ya bisa aja dia barang mewah, bisa aja bukan barang mewah. Tidak diimpor, ya tetap aja diproduksi secara domestik pun ada barang mewah gitu ya. Tapi ini semua macam-macam jenis barang tadi ada empat jenis goods itu, dari normal goods, luxurious goods, necessity goods, sama inferior goods, semuanya ada yang kita impor. Dan semuanya juga ada yang diproduksi secara domestik. Jadi nggak relevan sebenarnya membahas barang mewah atau bukan dari perlakuannya diimpor atau tidak diimpor gitu ya. Jadi saya nggak begitu paham juga kenapa ini harus kita bahas nih impor garam ini di dalam pembahasan tentang barang mewah. Menurutmu apa, Arya? Kenapa? Itu katanya dari definisi awal. Tes.
Ya. Itu katanya dari definisi awal bahwa impor garam itu lebih mahal dengan fungsi yang sama itu dibilang barang mewah gitu, Pak. Lebih mahal dengan fungsi yang sama. Impor garam lebih mahal dari garam produksi domestik gitu maksudnya. Iya, Pak. Saya nggak begitu tahu soal itu ya. Itu sebenarnya isunya di situ bukan lagi soal isu mewah atau tidak mewah, tapi itu lebih ke isu perdagangan sebenarnya itu. Isu perdagangan. Nah, kalau di isu perdagangan, pada umumnya harusnya kita harus mencari barang yang semurah-murahnya. Ya, dengan kualitas yang sama misalkan gitu ya. Tapi tentu ini di dalam konteks negara kita nggak boleh semata-mata melihat dari satu isu perspektif perdagangan aja. Kita tetap harus lihat dari isu yang lain. Misalkan apa? Perlindungan produsen domestik. Artinya apa? Nelayan garam kita mungkin mereka tidak bisa memproduksi garam dengan kualitas sama tapi harganya lebih murah ya. Mereka hasil produksi nelayan garam kita itu lebih mahal. Kenapa? Mungkin karena dia tidak efisien dan seterusnya ya. Tapi kalau dari perspektif perdagangan artinya kita harus nggak peduli itu produsen dalam negeri seperti itu. Kalau dia lebih mahal ya udah nggak usah kita beli, kita lebih baik impor gitu ya. Pasti lebih baik impor. Secara ekonomi kalau kalian belajar nanti utility total utility itu akan optimal kalau melakukan impor barang yang lebih murah dibandingkan mengkonsumsi barang domestik yang lebih mahal. Itu pasti utility nasional itu akan lebih optimal. Ya. Cuman di sana kan ada isu nasionalisme lah, isu perlindungan proteksi produsen domestik dan seterusnya gitu ya. Kalau kita beli dari impor meskipun itu lebih murah dan utility nasional kita naik, tapi nanti mereka ini akan mati produsen dalam negeri ini. Nah, kalau mereka mati ya ada pengangguran lah, ada dan seterusnya lah gitu ya. Jadi perlu dilindungi. Nah, itu udah perspektif berbeda lagi gitu ya, Putu Arya. Baik, Pak. Ya. Oke, silakan ada lagi. Mau nanya Pak, izin Pak. Ya, silakan. Apakah barang yang langka gitu termasuk barang mewah Pak? Apakah barang yang langka itu masuk barang mewah? Biasanya begitu, Adam. Ya, biasanya begitu. Karena tadi kita definisikan barang mewah itu kan dari ini kan, dari income elasticity of demand ya, lebih besar dari satu. Artinya apa? Barang itu mahal karena langka, biasanya gitu. Tapi enggak juga ya. Sorry. Barang itu, oke, bisa jadi ada kaitannya ya. Karena kalau suatu barang langka, maka harganya akan naik, gitu ya. Nah, kalau harganya naik, padahal ini adalah barang yang dibutuhkan, ya orang akan tetap beli. Orang akan tetap beli, demand-nya tetap. Ya. Padahal harganya naik. Nah, dengan demikian nanti income elasticity of demand-nya delta Q per delta I akan nggak berubah ya. Kalau misalkan ini adalah necessity goods, ini nggak berubah ya. Ya, coba kamu lihat deh ya. Dari kalau mau kita analisis dari formula ini, dari formula income elasticity of demand tadi, apakah suatu barang itu menjadi langka itu akan berpengaruh terhadap definisi dia sebagai luxurious good tadi. Paham ya maksudnya? Bisa kamu lihat itu, kamu jawab pertanyaanmu itu dengan lihat ke formulanya income elasticity of demand tadi. Ya, kalau saya lihat sekilas sih kayaknya nggak ngaruh ya. Dia barang langka, harganya naik.
Tapi dia tidak akan berpengaruh kepada income elasticity of demand. Baik, Pak. Gitu ya. Nah, itu enaknya kalau kita membahasnya dari perspektif ekonomi. Tapi kalau mau dibahas dari perspektif antropologi, sosiologi, psikologi, ya itu beda lagi nanti, panjang lagi itu ceritanya ya. Nggak selesai-selesai dan sampai panjang juga nggak conclude juga, orang masih bingung. Jadi benar apa enggak gitu. Oke. Silakan, ada lagi? Ya, Dewa Ayu. Iya Pak, izin menanggapi. Silakan. Tadi Bapak kan membahas, ya Pak, apakah suara saya bisa terdengar? Ya, agak putus-putus tapi nggak apa-apa. Coba silakan. Kanan. Oke. Saya izin menanggapi dari pertanyaan Bapak tadi, kenapa sih diperlukan pajak atas barang mewah gitu? Menurut saya, kenapa diperlukan? Karena untuk membatasi konsumsi atas BKP yang tergolong mewah, dan di samping itu juga melindungi produsen-produsen kecil, dan juga melindungi serta mengamankan penerimaan negara. Kemudian saya ingin bertanya Pak, dari link yang Bapak kirimkan pada LMS, saya membaca bahwa di other type of goods itu ada necessity goods, yang seperti Bapak bilang tadi, dia itu kan berada di rentangan 0 sampai 1. Nah, itu saya juga membaca apakah internet broadband itu termasuk necessity. Sedangkan kalau misalkan kita nih Pak, di orang desa nih, orang pedalaman, kita itu pasti menganggap bahwa oh udah ada internet, itu pasti kayak mereka itu udah tergolong mewah, udah termasuk, pemikiran mereka itu udah masuk ke luxury good nggak sih Pak? Tapi di necessity itu ditanyakan juga di link yang Bapak kasih itu, apakah internet broadband itu termasuk necessity atau gimana ya Pak ya membedakannya? Kan pemikiran orang kota itu berbeda juga sama orang desa Pak. Jadi orang desa itu berpikir bahwa internet itu mungkin udah masuk golongan luxury, sedangkan kalau di kota itu kan udah biasa, jadinya udah golong necessity atau normal good. Itu bagaimana cara benar-benar membedakannya itu ya Pak? Iya. Nah, makanya tadi seperti kita bilang, kita membahas barang mewah itu kita bisa pakai perspektif macam-macam. Dari perspektif antropologi, sosiologi, psikologi, ekonomi, gitu ya. Nah, antara lain tadi seperti kata Dewa Ayu, internet, akses internet di desa bisa jadi dipersepsikan orang ya, ini dipersepsikan aja ya, sebagai barang mewah. Tapi di kota bisa jadi ini dipersepsikan bukan barang mewah, tapi sebagai necessity good, barang kebutuhan pokok gitu, bisa jadi gitu ya. Nah, tapi itu pembahasan dari persepsi. Nah, kalau kita bicara persepsi, itu bahasannya adalah ini nih, antropologi, sosiologi, psikologi, terutama psikologi ini. Nah, psikologis orang ini bisa macam, dan ini bisa dipermainkan. Psikologis orang bisa dipermainkan. Makanya ini orang marketing paham banget ini psikologi konsumen ya. Mereka bisa menjual barang yang sama persis dengan harga yang lebih tinggi, tapi malah orang beli lebih banyak. Ya. Hanya mungkin hanya mengganti kemasan lah, atau dengan ilmu marketing, trik marketing mereka lah itu ya. Itu sebenarnya dia mempermainkan psikologi aja. Ya. Nggak ada nilai tambah kepada barang yang dijual gitu dan seterusnya. Jadi persepsi konsumen itu menjadi seolah-olah yang dijual itu menjadi barang mewah, sehingga mereka rela membayar harga yang lebih tinggi, gitu ya. Nah, ya itu memang kenyataan, real life memang begitu kejadian. Ya. Kalau di ekonomi sebenarnya nggak, itu bullshit semua itu, ya kan. Yang penting kalau kita definisinya income elasticity of demand aja. Kalau dia lebih besar dari 1, ya udah ini luxurious goods. Tapi ini bagaimana kita bisa tahu ini? Ini sebenarnya dari data, harus kita bikin ukur secara ekonometrik sebenarnya. Ini kan teori doang ini. Ini juga teori doang. Dalam prakteknya bagaimana kita mendefinisikan benar nggak ini adalah luxurious goods dengan income elasticity of demand-nya lebih besar dari 1. Dari mana kita bisa ukur? Ya kita harus ukur secara ekonometrik. Bagaimana caranya? Ya kalian belajar ekonometrik lah. Gitu ya. Minimal ilmu statistik. Oke, jadi kembali ke pertanyaan tadi, apakah internet bisa
beda persepsi orang sebagai barang mewah atau tidak, tergantung lokasinya, ya bisa banget. Ya, di desa bisa jadi dipandang sebagai barang mewah, di kota dipandang sebagai necessity goods. Nah, itu kita melihatnya antropologi ini tadi, termasuk sosiologi. Sosiologi masyarakatnya seperti apa, kulturnya apakah memang sudah terbangun kulturnya butuh internet atau enggak. Nah, gitu ya. Jadi sangat dinamis ya Dewa Ayu ya. Sangat dinamis ini untuk mengukur ini. Bukan hanya yang di luar ekonomi, ilmu ekonomi ini juga dia sangat dinamis. Kita ukur secara ekonometrik income elasticity of demand suatu barang lebih besar dari satu, kita ukur besok bisa jadi berubah elasticity-nya. Kan gitu ya. Jadi memang ya begitulah. Oke, Dewa Ayu, apa cukup jelas? Cukup jelas, Pak. Berarti untuk tugasnya kita juga harus menganalisis seperti yang Bapak bilang tadi juga ya. Oh, tugasnya apa sih? Saya lupa. Membuat esai, Pak, Esainya tentang apa? tentang ulangkah barang mewah yang ada di lingkunganmu dan diulas sesuai dengan hierarki of the relativity luxury. Seperti yang tadi Bapak bilang gitu. Oke, bentar ini saya lowbat. Ya, oke. Ya. Ya, berarti itu hierarki apa itu tadi? Ya, itu ada, boleh ditinjau aja seperti itu. Boleh aja kalian tambahin dengan perspektif ekonomi, boleh. Baik, Pak. Oke, silakan. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, kita cukup sampai di sini ya. Jadi kurang lebih nanti minggu depan kita model perkuliahannya seperti ini ya. Hanya saya jelaskan konsep-konsepnya, lalu kalian diskusi ya. Kalau nggak ada yang mau diskusi, nggak ada yang nanya, ya udah kita selesaikan aja, kita tutup gitu ya. Saya tidak akan jelaskan satu persatu secara detail syarat-syarat, ketentuan apa, ketentuan barang mewah yang dikenakan PPNBM di Indonesia, syaratnya apa, definisinya apa, ketentuannya apa. Itu kalian semua harus baca. Baca sendiri dulu ya sebelum masuk kuliah ya. Baru nanti kita diskusikan di kelas. Cukup paham sampai sini? Paham, Pak. Oke. Oke, kalau nggak ada yang ditanya lagi kita cukup. Ingat sekali lagi ya, akses LMS setiap hari. Lihat semua informasi di sana, bisa jadi ada tambahan informasi yang kelewat kalian belum lihat ya. Jadi nggak ada nanti excuse, ada tugas saya nggak lihat Pak di LMS. Ya sudah, berarti nilainya nggak ada. Gitu aja ya. Saya akan berupaya objektif. Kalau memang tidak ada nilainya, ya sudah tidak ada. Mau diapain? Nggak akan dibikin nilai fiktif gitu ya. Tapi kalau memang nilainya bagus, sempurna, saya akan kasih sempurna 100. Nggak ragu-ragu saya ngasih nilai 100 ya. Asal memang bagus. Kemudian sudah, itu aktiflah belajar, ya, baca, persiapkan, supaya kita bisa minggu depan bisa kelasnya lebih hidup. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu minggu depan lagi.